Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Meskipun nyala api yang membumbung menyapu langit sangat ganas, namun jika dibandingkan dengan badai kehampaan raksasa ini, nyala api Sion seperti lilin di tengah badai. Jadi tidak peduli bagaimana para makhluk abadi ini melihatnya, mustahil nyala api itu dapat menghancurkan badai kehampaan. Terlebih lagi, ini masih berupa badai kehampaan raksasa yang sangat besar. Namun kekuatan nyala api ini masih di luar imajinasi semua orang. Bahkan Xiaoyan sendiri cukup terkejut, sampai dia mengajunkan satu kakinya untuk merasakan nyala api yang lewat itu. Baru saat itulah Xiaoyan memahami bahwa nyala api ini mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun nyala api ini dalam badai kehampaan, jelas terlihat seperti nyala lilin. Namun pada saat ini, badai kehampaan raksasa telah dimusnahkan di lubang cacing. Kemudian tubuh Xiaoyan kembali ke bahtera, sehingga membuat kekaguman di mata para dewa abadi menjadi semakin kuat. Segera 8 penguasa berat yang sunyi melepaskan diri dari tangan Xiaoyan. Kemudian sosok Dinmo dipisahkan dari tubuh 8 penguasa berat, dan dia menjelma menjadi pria berjubah putih lagi. Dan menariknya, ada sedikit keganasan di antara kedua alisnya. Sayang sekali, kata Dinmo dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Xiaoyan melihat ke arah Dinmo yang terpisah dengan penguasa beratnya. Pantas saja, Wan Chan mencarinya dengan segala cara. Ternyata kemampuannya dapat memberi senjata kekuatan aturan, sehingga dapat meningkatkan kualitas senjata dengan restu dari Dinmo. Sehingga Xiaoyan dapat merasakan bahwa 8 penguasa misterius yang sunyi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena keterampilan bertarung yang ditampilkan telah meningkat pesat. Itu hanya sebuah penguasa berat yang kehilangan beberapa pesona. Jadi perlu pembaptisan lagi, sehingga dia benar-benar bisa bangun. Dinmo melanjutkan. Bagaimana cara membaptis penguasa berat saya? Xiaoyan bertanya penuh semangat, sehingga Dinmo memandang Xiaoyan dan matanya menjadi sedikit aneh. Kenapa Anda sepertinya tidak tahu apa-apa? Gunakan pembaptisan untuk membiarkan roh senjata bangun. Jika itu berhasil, akan membawanya ke level berikutnya dan menjadi senjata dewa. Tapi jika gagal, senjata tersebut akan hancur. Dinmo terus menjelaskan pada Xiaoyan. Kemudian melihat 8 penguasa berat misterius yang sunyi di depannya, dan Xiaoyan belum pernah memperhatikannya sebelumnya. Meskipun seharusnya penguasa berat Anda menerima banyak peningkatan, tetapi itu hanya sebatas peningkatan. Jadi pembaptisan transformasi yang lebih lanjut diperlukan. Mendengar apa yang dikatakan Dinmo, Xiaoyan mengangguk sedikit. Lagi pula, peningkatan dan transformasi sebelumnya dilakukan oleh pohon suci murbei hitam. Hanya saja bahan-bahannya tidak mencukupi. Tapi sekarang, Xiaoyan telah mengumpulkan beberapa bahan lagi. Jadi Xiaoyan ingin tahu apakah penguasa beratnya dapat mencapai tingkat pembaptisan yang disebutkan oleh Dinmo. Terima kasih atas sarannya. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Dinmo. Hanya saja, Dinmo hanya melambaikan tangannya dan terlihat acuh tak acuh. Bahkan tanpa menunggu Xiaoyan terus berbicara, dia berinisiatif untuk memasuki bendera penekan jiwa. Anda terlihat cukup enak dipandang. Itu saja. Jika ada yang tidak Anda mengerti, panggil saja saya, kata Dinmo perlahan. Segera Xiaoyan menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan penuh hormat ke arah Dinmo lagi. Faktanya, sebagian dari itu juga merupakan bagian dari rencana Xiaoyan. Bagaimanapun, ada banyak keberadaan seperti itu, tapi pria kuat seperti Wan Chan, dia pasti meremehkan Dinmo dan tidak memiliki ada rasa hormat padanya, sehingga dia tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, Xiaoyan akan memberikan rasa hormat yang cukup kepada Dinmo. Tentu saja, itu juga karena Dinmo memberitahunya begitu banyak hal kepada Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan adalah orang yang memahami kebaikan dan ini adalah caranya menjadi manusia.
Segera Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian dia memasuki kembali panci penekan jiwa ke dalam cincinnya dan menatap lubang cacing di depannya. Bagaimanapun dia telah berada di lubang cacing selama beberapa waktu. Ditambah lagi baterai yang disiapkan oleh Ratu. Kecepatannya bahkan lebih tinggi dibandingkan kompas terbang. Di bawah tingkat pergerakan lubang cacing raksasa, tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan dan yang lainnya akan meninggalkan kehampaan Laut Barat. Hanya saja lubang cacing itu tidak mengarah langsung ke kosongan Baiming Utara. Sebaliknya, dia perlu memindahkan formasi. Hanya dengan begitu, Xiaoyan akhirnya dapat mencapai kehampaan Baiming Utara. Sudah lama sekali sejak Taisu muncul di lubang cacing. Menurut metode Taisu, mereka pasti akan melakukan penyergapan di luar lubang cacing. Tapi dari sudut pandang ketiadaan di Laut Barat, seharusnya kekuatan tempur utama Taisu telah dipindahkan. Jadi mereka yang bisa datang seharusnya tidak terlalu kuat. Pikir Xiaoyan di dalam hatinya. Kemudian dia perlahan menutup matanya. Karena untuk meninggalkan lubang cacing ini masih membutuhkan waktu, Xiaoyan memilih untuk menutup matanya dan mengatur nafasnya. Karena dia tidak punya banyak waktu yang cukup untuk mengatasi ketidakstabilan di sekitarnya. Xiaoyan juga tidak berani membuat ramuan dengan mudah. Karena Huachen berani mengeluarkan komisi ini, apakah dia juga menggunakan batasan pada pedang Dongji ini? Pikir Xiaoyan dalam hatinya, kemudian memasuki pedang Dongji ke dalam giok khusus Suyu. Bagaimanapun, Xiaoyan baru saja merasakannya bahwa Jiu Yang Tianxun dan Su Qian Taiyi mungkin juga menggunakan metode yang sama, karena mustahil untuk tidak meninggalkan batasan pada senjatanya. Lagi pula, Xiaoyan selalu penasaran dengan giok khusus itu. Apakah fungsi batu giok tersembunyi ini dapat menyimpan benda tanpa diketahui? Pada saat yang sama, di luar lubang cacing, ada sebuah sosok yang telah mengumpulkan banyak prajurit Taisu dan kepala naga bersayap dua, sebuah sosok sedang duduk bersila, dengan rambut pirang yang menari di belakangnya. Susi datang, semua sudah siap. Di sekitar prajurit Taisu yang menyebar di samping, ada ratusan bola hitam dan mengarah ke jauhan, dan mereka diatur secara teratur. Tampaknya itu adalah sebuah formasi ketiadaan. Kemudian sebuah raungan datang kegelapan. Pada saat yang sama, banyak binatang buas Taisu dan prajurit Taisu yang muncul. Susi datang, apa yang terjadi? Hingga dibutuhkan langkah besar seperti ini di kekosongan di Laut Barat, yang telah lama dikosongkan. Jadi ancaman apa lagi yang mungkin terjadi? Sambil memasuki binatang buas Taisu, seorang pria sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan matanya terfokus pada Susi Datong. Pada saat yang sama di sisi lain, sebuah suara siulan terdengar. Saat melihat ke arah sumber suara itu, di antara banyak prajurit Taisu yang jumlahnya cukup besar, sebuah sosok dengan baju besi putih salju sangat menarik perhatian di antara mereka, dan mereka dengan cepat berkumpul bersama. Dua bersaudara, sudah lama kita tidak bertemu. Sebuah sosok wanita yang mengenakan berbaju besi seputih salju itu menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kemudian berkata sambil tersenyum. Bailin datang, sebenarnya Anda datang juga. Sebenarnya keberadaan macam apa yang dihadapi Susi Datong? Lihe Datong, tolong percaya pada Sudatong. Pasti ada bahaya sebelum dia memanggil kita untuk datang. Kata Bailin yang merupakan seorang wanita yang mengenakan baju besi seputih salju. Saya tidak tahu, tapi Anda harus tahu bahwa prajurit Taisu di kehampaan Laut Barat telah terbunuh dalam jumlah besar. Bahkan tidak ada satupun di antara mereka yang tersisa. Jadi ini sudah cukup membuktikan bahwa keberadaan itu tidak sederhana. Jadi saya harus lebih baik berhati-hati. Oleh karena itu, saya meminta kalian berdua datang untuk memberi saya bantuan. Susi Datong berkata perlahan. Itu hanya saja beberapa prajurit Taisu yang telah gugur. Mengapa Anda perlu mengambil tindakan seperti ini? Mungkinkah di kehampaan Laut Barat masih ada keberadaan keabadian dewa? Lihe berkata dengan nada menghina. Belum tentu demikian. Ini adalah dunia sensi. Menurut Anda, apakah keabadian para dewa akan berkurang? Jadi saya membiarkan kalian datang ke sini. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, mungkin ada beberapa variabel.
Lagi pula berhati-hati selalu merupakan hal yang benar. Susi berkata dengan suara yang dalam. Sebelumnya, kita sudah mencari di semua area kekosongan di Laut Barat, tapi kita tidak menemukan apapun. Bahkan seharusnya keberadaan para keabadian dewa juga sudah lama pergi. Tapi karena mereka datang, demi keamanan kita harus menyiapkan formasi. Li He berteriak dan keras. Kemudian para prajurit Taisu di belakangnya segera mengambil tindakan. Sesaat kemudian, sebuah pedang besar setinggi hampir 1000 kaki tergantung di kehampaan. Pada saat yang sama, sosok wanita yang bernama Bailin, dia pun memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengaturan. Sehingga di luar lubang cacing saat ini sudah dikelilingi lapisan 3 formasi berbeda dan ditujukan ke arah lubang cacing. Bahkan puluhan ribu prajurit Taisu yang kuat berkumpul sehingga menutupi area kegelapan yang luas. Begitu formasi ini diatur, bahkan para dewa abadi mungkin harus tinggal di sini. Li He menyilangkan tangannya di dada. Sepertinya dalam menghadapi pertempuran yang akan datang, dia sangat percaya diri. Kami sebenarnya benar-benar tidak mau diatur di sini, karena dengan kekuatan yang kita miliki, mengapa kita tidak bisa maju ke garis depan? Tentara telah mengalir ke kehampaan Yun Timur, dan ini tidak akan memakan waktu lama sebelum mereka dapat ditangkap sepenuhnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.